Oke. Ya, ini adalah materi kita pada hari ini ya, yaitu tahapan dalam melakukan analisis jabatan. Oke, mungkin ini saya menjelaskan dalam mata kuliah ini overview secara umum gitu ya. Pastilah nanti di dalamnya akan ada keterampilan-keterampilan. Nah, keterampilan itulah yang perlu dikembangkan seiring waktu dalam melakukan proses analisis jabatan. Bukan berarti ketika saya sudah memberikan materi ini, teman-teman sudah langsung hebat, langsung bisa melakukan anajab gitu ya. Enggak ya. Saya pun dulu walaupun sudah ada materinya, ya, saya juga mencari pengalaman lagi supaya kemampuan saya ini, keterampilan saya ini terasah ya. Karena melakukan analisis jabatan itu adalah bagian dari soft skill atau keterampilan. Oke, jadi tidak bisa hanya melalui knowledge saja atau pengetahuan. Oke, harus didukung dengan pengalaman ya, menumbuhkan keterampilan-keterampilan baru sehingga lahirlah namanya kompetensi ya. Kompetensi itu kan campuran antara knowledge, skill, ability, termasuk juga experience. Nah, jadilah kompetensi. Nah, jadi ini sebenarnya kompetensi. Mampu melakukan analisis jabatan ini adalah salah satu kompetensi yang bisa dimiliki oleh teman-teman sarjana psikologi ya, maupun psikolog. Oke, baik. Nah, inilah langkah yang pada umumnya dilakukan dalam proses analisis jabatan dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada proses yang lain gitu ya, tergantung dari seperti apa permintaan dari perusahaan tersebut. Kalau kita lihat sekilas sangat sederhana sekali tahapannya ya. Yang pertama adalah persiapan, ya kan? Nah, persiapan awal apa sih yang perlu kita siapkan dulu sebelum melakukan analisis jabatan. Lalu yang kedua, kita menentukan jabatan apa yang akan kita analisis, gitu kan? Lalu ketiga, kita menentukan teknik apa yang akan kita pakai. Lalu yang keempat, kita mengumpulkan data dan melakukan evaluasi. Nah, ini disinilah syarat dengan skill ya. Disinilah jiwa dalam melakukan proses analisis jabatan. Dan yang terakhir, menyusun data yang sudah kita evaluasi ini menjadi suatu output ya. Outputnya apa saja kemarin teman-teman Anissa? Output dari analisis jabatan, Pak Anissa? Ya. Ingat yang kemarin? Apa output dari analisis jabatan? Sajidah. Ya. Oke, ini kayaknya saya harus perlu review dulu kuliah kita yang kemarin ya. Saya cari yang lagi santai aja. Oke. Risa, apa output dari analisis jabatan? Kita dapat menentukan jabatan mana yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan masing-masing yang akan ditempatkan dalam sebuah jabatan. Oke, kita mengetahui seperti apa jabatan tersebut ya. Oke, nah itu adalah manfaat ya dari kita melakukan analisis jabatan. Biasanya kalau kita lihat luarannya, hasil akhirnya dia akan dia akan melahirkan suatu dokumen, kan masih ingat seperti yang saya bahas kemarin. Analisis jabatan itu kita menyusun sebuah pedoman benda mati gitu ya.
Nah, kapan itu diterapkan? Diterapkannya di konteks manajemen kinerja. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi pertemuan kemarin, analisis jabatan itu menghasilkan job description, job specification, dan performance indicators. Jadi 3 itu hasilnya. Oke. Ada yang berhenti sampai job desk dan job spec. Indikator performance-nya tidak diambil gitu ya, karena dia perlu 2 itu. Ada yang 3-tiganya dia hasilkan semua dari proses analisis jabatan. Jadi ketika misalnya teman-teman diminta untuk melakukan analisis jabatan, maka teman-teman akan sudah terpikir, oh saya pasti akan mengevaluasi job desk dan job spec-nya. Itu pasti. Atau mungkin, oh saya akan membuatkan mereka job desk dan job spec. Atau sebaliknya, kalau ada orang atau perusahaan klien yang meminta tolong dibuatkan job desk, berarti otomatis ya ada proses Anda melakukan analisis jabatan. Ya. Tidak mungkin tidak. Oke, jadi outputnya adalah job desk, job spec, indikator performance. Saya tanya lagi terkait materi yang kemarin. Oke. Apa yang dimaksud dengan analisis jabatan? Coba Marianto. Nah, di sini analisis jabatan yaitu satu proses untuk menyiapkan suatu tugas dan juga menentukan kriteria calon karyawan mana yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dari pihak perusahaan. Itu yang kami catat, Ibu. Oh gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Marianto. Analisis jabatan, bagaimana kita bisa menggambarkan suatu jabatan tersebut ya, dan mencari siapa yang cocok terhadap jabatan itu. Ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Mungkin bahasa sederhananya adalah analisis jabatan itu adalah terkait ya, apa dan bagaimana ya, seseorang melakukan pekerjaan di jabatan itu. Jadi apa jabatan itu dan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu di jabatan tersebut. Itu analisis jabatan. Kalau secara spesifiknya lagi seperti yang disampaikan oleh Marianto. Kita mencoba menggambarkan jabatan ini seperti apa dan orang-orang seperti apa saja yang pantas bisa menduduki jabatan tersebut. Nah, itulah analisis jabatan. Pertanyaan saya yang terakhir, kapan kita bisa melakukan kegiatan analisis jabatan? Olivia? Kapan kita lakukan analisis jabatan? Analisis jabatan dilakukan kalau menurut saya ketika suatu perusahaan itu ingin melakukan sebuah evaluasi atau ada misalnya kendala-kendala yang dihadapi di perusahaan tersebut, sehingga kita bisa cari faktor kira-kira di bagian mananya sih yang bermasalah, akhirnya kita lakukan analisis. Seperti itu sih, Bu. Mohon maaf kalau misalnya kurang tepat. Oke. Apa tadi yang pas di awal? Saya kehilangan informasi yang awalnya tadi. Ketika udah ada tahap untuk pengevaluasian gitu, Bu. Oh iya, oke. Ya, saya sudah ingat. Ya, ketika misalnya perusahaan ini ingin mengevaluasi kembali, gitu ya, mengevaluasi kembali terkait bagaimana perusahaannya ini berproses, gitu ya. Jangan-jangan misalnya dalam jabatannya ini ada kekeliruan dalam mendeskripsikannya, atau mungkin masih kurang lengkap, ya, masih kurang lengkap untuk membantu pencapaian organisasi. Jadi itu kan isi jabatan-jabatan itu kan kita sebut sebagai subsistem.
Ya. Nah, subsistem itu dia haruslah sejalan dengan tujuan organisasi, sesuai dengan visi misi. Ya, sesuai dengan visi misi. Kalau strukturnya nggak nyambung, ya, atau miss dengan tujuan visi misi organisasi, ya gimana? Mereka akan bekerja, berarti mereka bekerja untuk sesuatu yang lain ya. Mereka bekerja bukan untuk tujuan organisasi ya. Kayak gitu loh. Ya. Bisa dipahami ya sampai situ. Contohnya misalnya yang Pelabuhan Indonesia kemarin yang awalnya visi misinya itu hanya sekedar pelayanan prima ya. Mereka ubah menjadi pelabuhan kelas dunia. Oke. Kalau sudah ada pelabuhan kelas dunia di situ, artinya dalam proses penerapan misalnya healthy and environment-nya dia di situ, ya standar-standar keselamatan kerja dan kesehatan kerjanya itu sudah harus benar. Gitu. Bisa jadi dalam divisi itu akan diperkuat lagi, mungkin nambah nanti sub jabatan yang baru. Atau memang HSE-nya tuh emang harus ada, nggak bisa enggak. Kita mau membuat pelabuhan kelas dunia, ya kan? Nah, HSE-nya harus kuat seperti itu. Oke, nah jadi tambahan lagi kenapa kita ingin melakukan analisis jabatan, betul seperti yang disampaikan Olive tadi ya, perusahaan mengevaluasi sepertinya ada sedikit permasalahan yang membuat proses tujuan itu nggak berjalan dengan maksimal ya, tujuan organisasi nggak berjalan dengan maksimal. Nah, kalau misalnya core problemnya, jabatannya itu belum dijelaskan dengan benar atau tidak sesuai dengan visi misi, itu kalau core problemnya seperti itu. Oke. Lalu berikutnya, karena organisasinya ini masih baru, ya masih baru, sehingga mereka ingin membuat struktur organisasi yang baru. Oke. Biasanya salah satu yang dilakukan adalah dengan analisis jabatan itu tadi. Ya. Lalu misalnya ketika organisasinya bertransformasi, ya, ketika mereka berubah. Berubah itu salah satunya karena mengevaluasi diri juga. Dan yang terakhir adalah ketika mereka dihadapkan dengan perubahan yang membuat mereka mau tidak mau harus berubah, gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya tadi tahapannya, persiapan awal, lalu kita tentukan jabatan apa saja yang mau dianalisis, tentukan teknik ambil datanya, kumpulkan data dan evaluasi, dan susunlah output dari data yang sudah dievaluasi tadi. Oke. Ya, silakan. Tadi ada yang dipanggil kepala sekolah, Sajidah dan kawan-kawan. Oke. Nah, kalau dilihat sungguh sangat sederhana sekali. Ya. Sederhana sekali tahapannya. Mungkin kalau Anda hanya belajar seperti ini saja, ya sudah hatam lah gitu ya. Oke. Ini tahapan umumnya. Oke, lalu inilah yang pertama, persiapan awal. Nah, persiapan awal itu kita bukan langsung turun ke lapangan, oh diminta untuk analisis jabatan, langsung analisis jabatan. Terus kayak kemarin Olive dan Marianto diminta tolong dibuatkan berpedoman seperti kurikulum. Oke, saya lakukan. Nah, sebenarnya ada tahapan dulu di awal sebelum kita melakukannya. Nah, disinilah yang perlu teman-teman lakukan persiapan awal, yaitu membangun kesamaan persepsi. Nah, seperti yang saya kemarin bilang ke Olive dan Marianto. Silakan ditanya, mau minta dibikinkan seperti kurikulum yang kayak mana? Nah, jadi persepsi kita akan sama. Oh, yang diminta oleh user dengan apa yang dipikirkan oleh kami ini sama. Sehingga ketika proses dalam sudah turun ke lapangan, teman-teman tidak akan miss lagi dengan user.
karena sudah dilakukan persiapan awal dengan membangun kesamaan persepsi. Ya, tujuannya apa? Ya, oke, yaitu tadi supaya tidak ada miskom. Ya, supaya kita tidak melakukan kegiatan yang tidak mereka inginkan atau tidak mereka harapkan, begitu. Nah, sebelum Anda mau menerima job dari user, tolong lakukan analisis jabatan di perusahaan kami. Anda harus pahami dulu, apakah perusahaan ini punya tujuan yang sangat jelas, sehingga Anda akan melakukan analisis jabatan. Kayak gitu loh. Ya. Nah, artinya dalam proses ini kan ibaratnya melakukan analisis jabatan sama saja kita sudah memberikan suatu intervensi ya kalau dalam PIO ya. Untuk membantu si organisasi karena ada permasalahan seperti yang Yunike Olive bilang tadi. Coba tarik dulu ke belakang. Kenapa sih dia mau melakukan analisis jabatan? Nah, ini ya soalnya pekerja-pekerja kami, karyawan kami ini malas semua. Kan nggak nyambung dengan analisis jabatannya, ya kan? Lah, kalau misalnya malas ini kan yang harusnya dikelola kan adalah karyawannya. Performance manajemennya yang harus diperkuat. Kenapa mereka mau melakukan analisis jabatan gitu kan? Jadi cari tahu dulu, tahu dulu apa yang membuat mereka pingin banget. Jangan-jangan selama ini mereka salah mempersepsikan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan analisis jabatan. Karena tidak semua masalah diselesaikan dengan analisis jabatan. Ya. Makanya kalau saya ketemu klien itu pasti selalu ada persamaan persepsi dulu. Ya, mencari tahu ya, ini apa yang membuat mereka pingin dilakukan kayak kemarin lah. Ada yang minta diberikan pelatihan supaya memiliki motivasi kerja, gitu kan? Lalu saya gali-gali terus permasalahannya. Ini kenapa Ibu ingin melakukan pelatihan motivasi kerja? Dia ceritain lah seperti apa keadaan karyawannya. Nah, lalu saya sampaikan, oh nampaknya Bu, kalau dengan melalui pelatihan saja ini tidak akan cukup bisa menyelesaikan masalah. Ya, kita harus membangun performance manajemennya di sini Bu. Dan kita butuh waktu ya, butuh waktu agar berproses 1 tahun, 3 tahun ke depan. Dan ada program-program yang harus kita lakukan sama-sama. Ya. Kita bangun komitmen sama-sama. Oke. Kalau mereka mau jalan, kalau enggak sudah. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya mereka mikir, oh soalnya dari pusat sudah menginstruksikan kami, mereka sudah melakukan transformasi dan inilah visi yang baru, maka di cabang juga akan mengikuti. Nah, kalau itu sudah jelas barulah oke, memang butuh mereka melakukan analisis jabatan. Oke. Nah, setelah Anda membangun persepsi dan sudah menggali-gali memang tepat analisis jabatan yang diminta oleh perusahaan ini, lalu Anda harus langkah berikutnya mengumpulkan informasi apapun tentang organisasi tersebut. Itu kan. Kecuali misalnya Anda adalah seorang pakar job analisis internal. Ya, mungkin informasinya tidak terlalu banyak yang Anda kumpulkan. Ya, karena Anda sudah paham dengan organisasi Anda, misalnya Anda sudah kerja 2 tahun, 3 tahun di situ. Tapi kalau ini konteksnya job analisisnya adalah pakar eksternal, maka dia harus cari tahu ini organisasi apa. Bahkan sebelum dia turun ke lapangan membangun persepsi dengan user, dia harus cari tahu dulu organisasinya. Sama halnya kayak kalian magang kemarin kan? Ya, magang kemarin ya saya sempat sampaikan. Lah, kalian tuh kalau magang cari tahu dulu ini tempat magang kalian itu bergerak di bidang apa, proses bisnisnya, alamatnya di mana, gitu kan. Selalu saya tekankan itu sebelum Anda turun ke lapangan. Nah, sehingga Anda kayak apa ya, helikopter view lah. Anda sudah paham banyak sisi dari organisasi tersebut. Nah, dari mana Anda tahu bahwa
Anda sudah mengumpulkan informasi tentang potret organisasinya? Banyak cara. Oke. Misal lewat profil company-nya mereka, ya. Tidak mungkin perusahaan yang sudah kelasnya besar tidak punya profil company, ya. Profil company itu ya isinya tentang identitas organisasinya, visi misinya apa, sejarah terbangunnya organisasi tersebut, gitu kan. Nah, termasuk juga yang paling penting adalah struktur organisasi. Ya, Anda harus cari tahu, minta izin Bapak, saya mau minta file dokumen terkait struktur organisasinya, misalnya. Nah, hingga pada hal-hal yang kecil, misalnya job desk-nya ada nggak? Ya, oke. Sebenarnya teman-teman, kalau di perusahaan, ketika Anda ingin memberikan suatu intervensi, ya, kalau dalam psikologi, ya, psikologi industri, pemberian intervensi, pemberian perlakuan, pada tahapan asesmen ini perusahaan tuh kadang tidak terlalu bukannya tidak mau membantu, bukannya tidak mau membantu, tapi memang ada kegiatan lain yang mereka tersibukkan, yang lebih diprioritaskan. Sehingga mereka cenderung lebih berpikirnya, ya aku minta intervensinya aja gitu loh. Ya. Pingin terima beres aja. Jadi hati-hati saya. Oke, jadi ketika teman-teman minta KPI, minta job desk, minta ini, nah mereka agak kurang nyaman gitu ya. Agak kurang nyaman karena banyak pekerjaan lain yang mereka harus lakukan kayak gitu loh. Jadi ketika ini sudah sangat tahap yang penting banget, baru kalian minta. Jangan minta sesuatu yang nggak penting-penting amat gitu loh. Selama Anda bisa cari sendiri, ingin tahu sendiri, boleh gitu. Ya boleh Anda cari di internet atau di mana. Tapi kalau ini sangat penting, nyawanya nggak bisa enggak, ya Anda harus minta ke mereka kayak gitu. Ya. Oke, bukannya mereka nggak mau, tapi ya itu. Kadang juga dokumen-dokumen itu bersifat rahasia. Ada yang nggak bisa mereka tunjukkan kepada kita gitu. Mereka mau banget membantu, tapi ya itu terkendala oleh masalah dokumen rahasia dan juga prioritas pekerjaan yang harus mereka lakukan lebih dulu ya daripada membantu kita. Jadi perlu melihat kondisi juga, apakah mereka lowong atau seperti apa ya. Dan juga kuncinya adalah dalam mengumpulkan data-data ini ya emang harus butuh building rapport ya. Ini yang penting. Oke. Syukur-syukur dapat job desk yang lama, alhamdulillah. Ini sangat memudahkan teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan job desk di tempat perusahaan tersebut. Oke. Intinya adalah kita ingin tahu ini organisasi apaan sih. Nah, itulah persiapan awal. Ya, intinya kita ingin tahu ini organisasi apaan sih. Mereka pingin apa sih? Mereka minta apa sih? Ya. Nah, sehingga sudah jelas di sini ya. Oh, ini organisasinya tentang ini, proses bisnisnya bergerak di bidang ini, ya. Mereka minta dibikinkan analisis jabatan, alasannya karena ini dan ini. Nah, disitulah persiapan awal. Oke. Mungkin Anda akan bisa bertemu dengan beberapa user itu yang menduduki jabatan-jabatan strategis, ya Anda ngobrol gitu kan, seperti rapat kecil gitu ya. Nah, dalam proses ini. Oke, nah kalau sudah pada tahapan persiapan awal ini, yang kedua tetap sama, Anda masih bersinggungan dengan user, ya. Menentukan jabatan yang mau dianalisis itu apa saja. Jadi kata kuncinya tetap ya, jangan terlalu mengikuti apa yang diinginkan user, ya. Sebenarnya tujuan kita juga membantu teman-teman biar biaya mereka nggak terlalu banyak keluar. Ya. Biaya mereka, tapi kalau masalah efisiensi biaya mereka jauh lebih paham sebenarnya dengan kita. Jadi kalau bisa bagaimana caranya ini tetap tepat guna gitu ya, efektif dengan biaya yang
efisien juga gitu. Nah, sehingga ketika Anda mau melakukan analisis jabatan, yang pertama dilakukan ya, yang kedua ya, tahapan kedua ya. Anda harus tahu dulu mana yang paling penting untuk dianajabkan. Kalau usernya bilang, tolong lakukan analisis jabatan di tempat kami. Oke, izin Bapak, kira-kira mana yang paling menjadi prioritas untuk dianalisis? Lalu dijawab oleh usernya, semua. Karena kita mau berubah. Oh begitu ya Pak? Oke. Nah ya. Nah, atau kalau mungkin bisa juga nanti coba kira-kira mana yang lebih penting untuk dianalisis. Karena memang contohnya kayak di mana ya kemarin itu, di anak magang Pelabuhan Indonesia juga gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa bagian saja yang hanya dianalisis waktu itu. Karena itu adalah core bisnisnya mereka. Ya. Ibaratnya subsistem yang menjadi jantung jalannya organisasi itu. Jadi bagian operasional sama yang bagian CSO untuk dilakukan analisis jabatan. Oke. Nah, Anda juga harus pertimbangkan bagaimana waktunya dan apakah user mempunyai biaya untuk melakukan itu sudah harus jelas di awal. Ya. Jangan malu-malu untuk menanyakan, oke, sejauh ini apakah anggarannya mencukupi? Jangan tanyakan dulu biaya saya berapa, enggak. Tanyakan sejauh ini apakah sudah dirancang, ada rencana anggarannya terkait kegiatan kita ini. Mulai dari kita melakukan data di lapangan dan juga membayar expert job analisis yang akan bekerja sama dengan kita. Jadi itu menjelaskan dengan dengan elegan, bukan bilang ya saya digaji berapa, saya dibayar berapa, enggak kayak gitu caranya. Ya. Jadi pastikan waktunya mencukupi ya. Kira-kira saya diberi waktu berapa lama nih, Pak, untuk melakukan analisis jabatan? Tak tolong ya 2 minggu. Wah, nggak bisa, Pak. Ya. Melakukan analisis jabatan dengan jabatan yang sebanyak ini saya kira-kira butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Dan juga tergantung komitmen dari komitmen dari organisasi. Nah, kenapa Anda harus istilahnya tuh sama-sama membangun keputusan terkait waktu ya, terkait waktu. Karena nanti ini ya atasan ini akan menurunkan misalnya surat tugas kepada seluruh karyawan, kemudian memberikan sosialisasi ya. Nah, ini harus disampaikan. Oke, Pak, minta tolong berarti sudah disosialisasikan kepada seluruh karyawan yang ada ya, Pak ya. Termasuk juga saya mohon izin minta diberikan surat tugas atau mungkin arahan terkait jabatan-jabatan yang akan dianalisis. Nah, jadi nanti pas ngambil datanya, karyawan itu akan mau kooperatif membantu. Karena sudah diperkuat dengan dengan arahan organisasi. Coba Anda melakukan sesuatu tanpa istilahnya bantuan dari jabatan strategis akan susah. Ya. Makanya kalau misalnya sebelum melakukan kegiatan asesmen dan intervensi, saya sampaikan dulu ke atasan atau usernya. Pak, tolong ini disosialisasikan, kalau perlu dibuatkan surat, Pak, surat edaran. Ya. Biar mereka mau ikut serta. Oke. Nah, terus juga pertimbangkan dari informasi jabatan yang tersedia, apakah sudah lengkap, spesifik, atau menyeluruh. Nah, makanya ini butuh nih, lihat job desk-nya. Kayak mana sih isian job desk dia nih? Gitu kan. Nah, sudah ada nggak sih nama jabatannya, penjelasan tentang jabatannya? Oke, lengkap. Nah, ini juga penting. Kalau misalnya masih kurang sekali, artinya Anda bisa memikirkan waktu dan biaya seperti apa yang akan disepakati. Oke.
tetap selalu bicarakan dengan user dalam proses kegiatan ini. Sehingga Anda sampailah pada tahap keputusan, baik, jadi jabatan yang akan kita analisis adalah A, B, C, D, E, atau semua ya, dengan jangka waktu 3 bulan. Oke. Dan kurang lebih rancangan biayanya seperti ini. Oke. Nah, dari kita pun juga harus menunjukkan apa-apa saja sih list pengeluaran teman-teman. Ya. Kebutuhan teman-teman apa aja ketika di lapangan. Sehingga nanti ini akan disupport oleh organisasi. Ya. Oh, kami butuh notebook untuk tiap-tiap karyawan. Oh, kami butuh kuota untuk tiap-tiap karyawan. Nah, ini harus dipikirkan bersama siapa yang nyiapin, dari user atau kami, gitu kan. Kalau dari kami, ya berarti inilah anggaran biaya dari kami. Apakah sesuai dengan ketersediaan biaya dari perusahaan? Nah, karena ini tricky banget loh teman-teman. Jangan sampai ketika sudah di jalan, ini kita sudah berbeda persepsi. Ya, nggak bisa. Makanya dulu pernah juga dalam kegiatan asesmen, bukan analisis jabatan ya. Nah, ini tuh dibicarakan sampai 2 minggu lebih. Ya, waktu dan biaya 2 minggu lebih. Oke. Intinya jangan sampai kita sudah membuat perjanjian, ya nggak ada penjelasan di situ, malah langsung jalanin aja kegiatan. Nah, ini harus teman-teman pikirkan atau sepakati bersama user. Oke, artinya di tahapan ini sudah jelas jabatan apa saja yang dianalisis, kapan dan biayanya berapa. Oke. Masuklah di tahap 3, kita tentukan teknik apa saja yang bisa kita pakai untuk mengumpulkan data. Ya, kalau Anda mau pakai semuanya silakan. Anda mau observasi, Anda mau wawancara, Anda mau pakai kuesioner, Anda mau pakai catatan harian karyawan, silakan. Selama itu bisa mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data. Nah, ini observasi ya. Oke. Kita mengamati setiap hal yang dilakukan seseorang ya dalam melaksanakan pekerjaan di jabatannya. Nah, kita juga harus jeli dalam mengamati dan menginterpretasikan apa yang sedang dia kerjakan. Sehingga kita harus memiliki ilmu pengetahuan atau knowledge sebelum melakukan observasi. Kalau perlu ditanya sedikit, oh ini sedang melakukan apa gitu ya. Jangan sampai nanti dia buka aplikasi sekedar sebenarnya dia cuma mau absen saja, Anda masukkan, oh dia bertugas untuk apa namanya mengontrol presensi, padahal dia sendiri lagi presensi gitu. Dia bukan yang ngontrol presensi, itu adalah bagian yang dia lakukan sebelum mulai kerja gitu. Nah, makanya harus kenal tentang organisasinya dulu termasuk budayanya. Ya, apa yang biasa mereka lakukan di situ. Oke. Nah, ini tidak akan bisa didapat tanpa ilmu pengetahuan dan juga informasi tentang organisasi. Ya. Oke, ilmu dan tentang organisasi di tempat tersebut. Ya. Oke. Nah, observasi ini juga kita bisa lakukan dengan cara ya mengkonfirmasi ketika Anda amati, izin Pak, ini aplikasi apa ya? Oh, ini aplikasi presensi, saya lagi presensi aja. Oh, oke. Jadi ini bukan sesuatu yang penting nih gitu kan. Nah, oke. Tujuannya adalah kita menganalisis aktivitas dan juga persyaratan keterampilan pekerjaan di jabatan itu. Bukan menilai bagus atau tidak kerjaannya dia. Bukan itu. Oke. Jadi kalau kita mau lihat secara spesifik apa saja yang diobservasi, silakan Anda amati apa saja yang biasa dia lakukan selama bekerja. Lihat, amati betul-betul. Oke. Oh, dia setiap hari menyusun surat.
surat apa sih yang dia susun ini? Oke. Ini surat misalnya terkait tanggapan keluhan pelanggan. Nah, kalau misalnya di CSO, kok dia nih tiap hari nulisnya tentang surat tanggapan pelanggan nih. Oh, berarti ini kayaknya penting nih di jabatan ini. Anda tulis. Ya. Walaupun itu tidak ada di job desk sebelumnya. Tapi secara intens dia melakukan itu terus. Karena diminta atasan. Penting ini. Artinya ya bagi atasan ini akan membantu tujuan organisasi bisnis. Makanya Anda catat dulu semua. Oke. Nah, lalu kemudian dengan siapa observi ini berinteraksi dan berkoordinasi? Lihat. Oh, tiba-tiba dia beranjak masuk ke ruang misalnya bagian manajer marketing. Apa ini? Kok setiap hari dia selalu ngelaporin sedangkan yang ini enggak. Ini apa nih bedanya antara dia dengan subjabatannya si satunya lagi nih? Anda catat. Ya. Interaksi dan koordinasinya dia dengan siapa aja. Oke. Nah, termasuk juga apa saja yang dia libatkan dalam melakukan pekerjaannya. Oke. Oh, tiap hari dia bawanya misalnya kalau di ini ya, kalau di lapangan dia bawa forklift misalnya. Ya, dia bawa alat-alat berat. Atau misalnya kalau di kantor, oh dia selalu buka Microsoft Excel. Ya. Oh dia selalu buka aplikasi terkait keuangan kantor. Itu saja yang dia lakukan. Nah, termasuk juga ketika Anda mengamati apa saja yang biasa dilakukan, coba Anda pikir-pikir, ini kalau dia ngelakuin pekerjaan kayak gini, pasti dia harus butuh ini. Ya. Contohnya kayak tadi menulis surat. Berarti pasti dia harus butuh bahasa yang efektif. Pasti dia butuh ketelitian nih. Atau misalnya kalau dia di keuangan, melakukan menyeleksi berkas-berkas dengan cepat misalnya kan. Dia harus menyeleksi berkas itu sebanyak 100 berkas selama 2 jam. Ini nggak bisa nih kalau orangnya ini nggak fokus. Anda kasih tambahan. Di catatan teman-teman. Oke. Jadi makanya yang tadi saya sampaikan mengobservasi nggak cuma sekedar mengobservasi, tapi mencoba memaknai di balik itu semua. Oke. Wah, keren banget Bapak ini kerja, gitu ya. Sambil dia melihat data data pelanggan, dia sambil menerima telepon pelanggan. Wah, ini nggak bisa kalau orangnya nggak multitasking nih. Ada tulis. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang misalnya Anda merasakan berada di posisinya dia, ya, maka Anda harus punya ini. Nah, maka catatlah semua kira-kira informasi yang sangat penting terkait itu semua. Ya, apa yang dia lakukan, kira-kira dia nih pasti punya ini nih, sehingga dia bisa melakukan ini. Termasuk juga hambatan yang terjadi ketika dia melakukan pekerjaan. Ya, harus diamati juga. Wah, ini kenapa dia kok dimarahi oleh atasannya? Misalnya, dimarahi oleh atasannya. Ya makanya, misalnya, Olive, sudah saya sampaikan, cross-check lagi datanya sebelum laporan ke saya. Oh, artinya dia ini butuh nih ketelitian nih. Ya, dia harus konsentrasinya bagus. Nah, itu tadi termasuk juga apa yang dia tidak dimiliki oleh orang itu dan menjadi permasalahan. Nah, dan menjadi permasalahan. Maka Anda harus catat. Nah, kemudian teknik berikutnya adalah wawancara. Ya. Wawancara itu ada 3 jenis modelnya. Wawancara yang individu, lalu kedua wawancara kelompok karyawan, atau mungkin kita bisa sebut dengan FGD. Jadi karyawannya langsung kumpulin aja jadi satu, ya divisinya isinya misalnya ada 5, misalnya jabatan staf marketing ada 7 orang misalnya, maka kumpulin aja 7 orangnya langsung ditanya, oh ini marketing ini tentang apa ya. Nah, boleh juga kelompok supervisor.
yang dikumpulin ya terkait jabatan tersebut ya. Terkait kita tanyain kerjaannya, bawahannya kayak apa, itu bisa. Oke. Ya. Nah, untuk validitasnya ini ya tergantung pada penggunaan metode sistematiknya. Maksudnya adalah ketika Anda menentukan mau pakai wawancara ya, tahapannya kayak apa? Itu sudah harus dipikirkan. Guide wawancaranya apa? Gitu kan? Apa yang mau ditanya gitu. Nah, kalau secara guide-nya aja udah nggak jelas, maka ini akan mengurangi validitas ya dari metode wawancara yang Anda pakai dalam melakukan analisis jabatan. Termasuk keterampilan dalam mewawancarai. Guide sudah ada nih, metode sistematiknya udah ada bangun dengan baik, tapi pas mewawancarai nggak sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Oh, misalnya saya bertugas untuk mencari pelanggan ya. Sebulan itu minimal 10 pelanggan. Sudah, lalu Anda pindah ke pertanyaan yang lain. Padahal itu harus dikulik. Ya kan? Oh, mencari 10 pelanggan gitu ya. Oke. Nah, pelanggannya ini yang berkaitan dengan apa gitu. Misalnya, Anda tanyakan apakah pihak lain juga melakukan hal yang sama atau misalnya teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi dikulik sampai memang jelas maksud mengumpulkan 10 pelanggan tuh pelanggan yang model kayak apa ya. Nah, termasuk juga sampel yang diambil. Sampel ini adalah orang-orang yang ikut Anda wawancarai. Kalau dia nggak paham dengan jabatan itu agak sulit, berarti informasinya kurang. Gitu loh. Ada orang yang dia bekerja tapi dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Ada loh. Dia disuruh ngerjain A, B, C, D, tapi itu nggak tahu esensi dari pekerjaan itu apa enggak, dia nggak tahu. Gitu loh. Ini memang tipikal pelaksana banget lah istilahnya. Ya. Nah, dia harus paham sebenarnya yang saya kerjakan ini adalah rangkaian dari apa sih sebenarnya. Nah, jadi carilah sampel yang memang dia paham dengan jabatan itu. Nah, kelemahannya ketika menggunakan wawancara ini adalah distorsi informasi. Maksudnya distorsi informasi ini adalah ketika Anda ngomong dengan A dan ngomong lagi dengan B pada jabatan yang sama, tapi kok informasinya nggak nyambung sama sekali sih gitu kan. Nah, informasinya itu nggak nyambung gitu. Misalnya di yang satu bilang, oh ini kalau untuk jabatan ini kita diminta untuk untuk membuat rencana program dalam dalam mencari pelanggan. Lalu dijawablah sama temannya satunya lagi, enggak itu sih kerjaan kita sebenarnya. Nah, ini distorsi informasi, sehingga diperlukan informasi tambahan. Selain Anda tanya nih kepada mereka berdua, tanyakan ke supervisornya, tanyakan ke manajer, ya, agar tidak terjadi distorsi informasi. Oke. Nah, ini yang bisa kita tanyakan. Coba Bapak Ibu ceritakan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang jabatan administrasi dan keuangan. Jadi dia cerita, oh administrasi dan keuangan itu adalah jabatan yang cukup krusial di perusahaan ini. Ya, kenapa sangat krusial? Karena dia bagian yang mengelola keuangan ini agar tetap balance. Ya. Nanti dia ceritain, oke. Oh, ini pemahaman dia terkait jabatan tersebut. Jadikan itu data. Oke. Tanyakan juga, oh Bapak Ibu ceritakan pekerjaan apa saja yang Bapak Ibu lakukan di jabatan ini. Nanti dia cerita, oh saya menyusun surat masuk, surat keluar, dan lain sebagainya. Nah, ini harus spesifik juga ditanya. Oke.
Menurut Bapak Ibu, apa yang perlu dimiliki seseorang untuk bisa menduduki jabatan ini? Wah, dia harus punya ini. Nah, ini kadang nih di poin 3 ini yang agak-agak tricky nih, karena nanti kesannya membesar-besarkan, ya, membesar-besarkan. Tapi nggak apa-apa, catat saja dulu informasi yang ada, kira-kira, ya. Oke, jadi ceritakan seperti apa jabatan ini, ceritakan apa yang Bapak lakukan di jabatan ini, dan menurut Bapak apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa duduk di jabatan ini. Nah, kurang lebih pertanyaan besarnya kayak gitu. Ada orang yang ini job analysis yang tipikalnya, dia siapin job desk, lalu dia tunjukkan job desk itu kepada stafnya. Bapak Ibu coba contreng mana yang biasa Bapak lakukan di dalam data ini atau daftar pekerjaan ini. Nanti dia conteng loh. Seret. Oke. Bapak Ibu nggak pernah mendengar bagian bagian daftar yang ini, daftar pekerjaan yang ini. Iya, saya nggak pernah mengerjakan ini. Anda bikin catatan. Tanyakan kenapa Bapak Ibu tidak mengerjakan ini? Soalnya atasan nggak pernah minta. Nah, Anda bikin catatan di situ. Atasan tidak pernah minta. Ini salah satu cara yang cara tercepat lah, cara efisien. Jadi bawalah job desk, langsung tunjukin ke mereka, oh iya nih saya ngerjain ini nih, saya ngerjain ini nih, saya ngerjain ini nih. Tanyakan juga, ada nggak kerjaan lain yang kira-kira nggak ada di daftar ini? Iya, saya pokoknya hampir tiap minggu diminta Bapak untuk gini-gini. Nah, Anda catat. Nah, kalau misalnya ada di job desk tapi misalnya tidak dia kerjakan, tanyakan kenapa Bapak Ibu nggak ngerjain ini, ya kan? Nanti modelnya akan beda antara memang jabatan itu uraian pekerjaan di jabatan. Oke, sinyal saya hilang tadi. Lanjut lagi ya. Oke, nanti akan berbeda teman-teman, apakah memang uraian jabatan ini tidak penting di jabatan itu atau penting. Gitu ya. Kita bisa lihat dari sisi seperti ini deh. Oke, kalau misalnya itu tidak pernah dia kerjakan dan dalam proses organisasi tidak menjadi masalah, atasan nggak pernah marah, atau mungkin bagian general manajernya tidak memberikan saran atau rekomendasi, ya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak menjadi permasalahan kalau uraian jabatan itu dihapus. Karena itu akan membantu. Tapi kalau kondisinya misalnya dia tidak mengerjakan itu karena dia malas, ya, dia nggak mau karena nambah-nambahin kerjaan, dan itu menjadi komplain oleh atasan, berarti ini penting teman-teman. Ya, bedakan ya, mana yang memang uraian jabatannya akan dihapus dengan yang tidak. Kayak gitu. Oke. Nah, kuesioner. Nah, kuesioner Anda tahu lah ya. Intinya kalau kita pakai kuesioner ini bisa jauh lebih efektif ya dalam mengumpulkan banyak informasi. Oke. Nah, kalau untuk melakukan analisis jabatan ada kuesioner khusus teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu nyusun lagi. Saya kemarin tuh sebenarnya mau nyari ya kuesioner ini ya, ada di laptop saya yang lama tapi belum sempat saya keluarin. Ya, namanya Position Analysis Question atau PAQ. Jadi isi itemnya tuh 164 yang membantu informasi terkait format di jabatan atau job desk dan job spec, ya, terkait informasi inputnya apa, output kerja, interaksi kerja, ini kan ada di job desk ini. Oke. Jadi Anda tidak perlu susun lagi kalau Anda sudah punya position analysis questionnaire. Ketika untuk melakukan analisis jabatan ini sudah ada khusus alat ukur PAQ, gitu ya. Oke. Nah, lalu bisa juga pakai catatan harian karyawan. Bukan catatan harian istri ya. Ini catatan harian karyawan. Kalau zaman dulu mereka disediain buku terus bikin diary. Ya.
Kalau sekarang sudah lebih agak canggih lagi, mereka nginput di dalam di dalam aplikasi pegawai mereka masing-masing. Tentang apa sih yang mereka kerjakan tiap minggunya. Saya rasa di Telkom kayaknya ada deh. Mana nih orang-orang Telkom? Marianto, pernah nggak nanya-nanya mereka harus nyatat tiap minggu apa yang harus mereka kerjakan? Oke, apakah sinyal saya kurang stabil lagi nih? Oke. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya perbaiki sinyal saya dulu. Mohon maaf ya teman-teman, sinyal saya lagi tidak stabil ini. Oke, saya kembali lagi ya. Oke, setahu saya di Telkom tuh ada mereka menulis aktivitas yang dilakukan tiap minggu ngapain aja. Ada nggak Marianto tanya? Kalau untuk divisi salesnya ada Bu. Di setiap harinya ada rekapan disiplin operasional sales. Di situ berapa jumlah door to door dari salesnya itu ada. Oke. Nah, itu kan biasanya dia dalam bentuk target ya. Nah, biasanya ada tuh yang dia mendeskripsikan ngapain aja dia selama seminggu. Oh, misalnya hari Senin saya pergi ke turun ke daerah ini Rawasari ya untuk bertemu dengan pelanggan misalnya. Ngapain? Melakukan penagihan misalnya. Nah, sampai spesifik itu teman-teman. Ya. Setahu saya di Telkom ada itu. Nah, oke. Jadi kalau sudah dia sekarang ini yang udah canggih itu memang dia menginputnya di dalam aplikasi tertentu ya, catatan hariannya. Nah, biasanya kalau dia harian itu tuh jarang dilakukan oleh karyawan karena terlalu menyita waktu hanya untuk bikin catatan aja. Makanya dibikinlah dia sifatnya mingguan, harusnya catatan mingguan karyawan gitu ya. Jadi tiap minggu mereka menuliskan apa yang dia lakukan. Oke, secara umum. Oke. Nah, itu tadi kenapa analisis yang ini menggunakan ketelitian yang tinggi dan yang biaya yang mahal. Ya, coba Anda bayangkan dalam 1 minggu itu Anda mengumpulkan data karyawan yang sedang melakukan banyak aktivitas dari Senin sampai Jumat. Ya, dan itu dia tulis tangan. Ini kaitannya kalau dia tulis tangan ya. Belum lagi baca tulisannya yang modelnya udah kayak dokter tulisannya kan misalnya. Anda harus pahami ini apa sih yang maksud dia nih yang dia tulis. Dan juga biayanya mahal. Kenapa? Biasanya sebelum ada aplikasi mereka harus disiapkan notebook masing-masing. Ya. Peralatan masing-masing. Nah, kalau sekarang bikin aplikasinya. Ya, aplikasi khusus untuk memasukkan catatan mingguan karyawan. Oke. Nah, intinya catatan harian ini bisa membantu menganalisis struktur kerja organisasi, persyaratan staf, dan kebutuhan pelatihan, misalnya. Oke, karena di dalam catatan harian itu pasti ada kendala, ada permasalahan yang dihadapi oleh karyawan. Makanya nanti bisa ketebak nih, oh nih dia kayaknya butuh pelatihan ini, atau butuh pengembangan diri seperti ini, misalnya. Nah, itu ya tadi teknik-tekniknya ya teman-teman. Ada observasi, wawancara, kuesioner, catatan harian karyawan. Oke. Tahapan berikutnya apa? Inilah tahapan intinya, proses mengumpulkan data. Tadi kan baru rancangin gimana bikin tekniknya, sekarang ini lakukan pengambilan datanya. Ya, jadi Anda sudah menyusun rencana dan timeline kegiatan
dan pembagian tugas kalau misalnya lebih dari satu orang pakar atau Anda bekerja berempat misalnya melakukan analisis jabatan. Nah, yang paling penting adalah membangun building rapport dengan orang yang ada di dalam organisasi itu, dengan orang yang akan dianalisis atau dengan jabatan yang akan dianalisis nanti, orang-orang yang ada di dalam jabatan tersebut. Intinya buatlah kondisi karyawan itu terlibat dalam pengumpulan data. Makanya saya bilang itu support dari organisasi ada, support dari kita juga harus ada, gitu loh. Biar mereka mau melakukannya. Nah, segeralah catat data yang diperoleh itu, karena kita akan ada data lagi yang banyak. Jadi jangan biarkan data itu di kepala, langsung catat, kalau perlu direkam. Ya, rekam pun juga harus dibikin. Oh ini wawancara hari 1 atau wawancara tahap 1. Nah, itu kapan? Nanti bikin lagi nih wawancara gelombang 2, ini wawancara gelombang 3 gitu. Ya. Biar nggak lupa. Oke. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Data yang sudah teman-teman kumpulkan tadi, ya, sudah yang Anda rasa lengkap, ini perlu di cross check dengan menanyakan pada pemegang jabatan strategis atau karyawan yang sangat memahami proses di jabatan itu. Karena disinilah inti dari analisis jabatannya, teman-teman. Inti bahwa jabatan ini apakah sangat penting, uraian ini apakah sangat penting dalam membantu kegiatan organisasi. Ya, Anda ceritakan, kalau perlu jatuhnya itu diskusi. Jadi setelah data itu dikumpulkan, Anda diskusi dengan atasan, ya, dengan usernya. Ini kalau untuk divisi, untuk staf administrasi dan keuangan, yang informasi yang saya dapatkan adalah berkaitan dengan A, B, C, D, E, F, G. Terus nanti usernya bilang, kok ada jabatan ini yang kurang ya? Maksudnya ada uraian pekerjaan yang kurang ya? Sebenarnya penting loh mereka mengerjakan ini misalnya. Kalau mereka tidak melakukannya, saya rasa ya nanti agak miss gitu ya. Pencapaian kita akan berkurang. Berarti sama ini mereka tidak melakukannya ya. Berarti Anda harus catat. Wah, berarti ada uraian pekerjaan tertentu lagi yang harus mereka miliki. Ya, kenapa kita harus cross check dengan jabatan-jabatan strategis? Karena orang yang menduduki di jabatan strategis itu akan semakin dekat dengan visi dan misi organisasi. Paham nggak maksud saya? Dia akan lebih paham secara operasional maksud dari visi dan misinya mereka. Gitu loh. Ya. Jadi kita ini sebagai penghubung saja. Penghubung dari konseptor ya ke kontributor atau dari kontributor ke konseptornya. Kan para leader ini kan adalah konseptor sebenarnya. Mereka yang merancang sebuah planning, ini organisasi itu mau kayak mana bentukannya. Nah, makanya penting, ini wajib harus Anda lakukan. Ya. Kalau tidak Anda lakukan, nyawa analisis jabatannya itu tidak akan ada. Percuma yang Anda lakukan semua itu. Ya. Anda harus bertanya dengan atasan. Bahkan tidak hanya bertanya, tapi berdiskusi. Ya, ada beberapa juga yang malah atasannya ngajak diskusi job analisisnya. Si atasan bilang, saya tuh pingin tuh divisi bagian marketing tuh kayak gini loh. Oh, kenapa Bapak pingin banget itu bisa dilakukan? Ya karena dari pusat mengharapkan kita untuk melakukan, misalnya kan, untuk melakukan tidak hanya mencari pelanggan, tapi gimana mempertahankan pelanggan itu tetap puas di rating 5 misalnya gitu. Jadi mereka harus punya ini nih. Oh, jadi diskusi teman-teman. Ya. Kadang diskusi ini butuhnya nggak cuma 1 kali, bahkan 2 kali, 3 kali dengan orang-orang yang berbeda juga. Setelah ngobrol dengan Bapak ini, ngobrol lagi dengan karyawan yang mungkin ada nih
Anda perhatikan dalam satu organisasi, ada yang dia itu secara leveling jabatannya hanya sebagai kontributor, tapi kemampuan dia sebenarnya tuh secara memahami organisasi itu udah kayak levelnya level atasan atau middle lah. Nah, itu orang-orang yang jangan Anda lewatkan. Anda harus ajak untuk ngobrol, diskusi bareng, atau tukar pikiran. Ya, terkait data yang sudah teman-teman kumpulkan. Sehingga nanti bisa jadi akan ada data yang dieliminasi, ya, atau bagi misalnya mereka bilang ini tuh nggak penting sebenarnya. Kenapa harus dieliminasi? Cobalah. Kalau misalnya Anda mengerjakan sesuatu yang tidak penting, rugi tidak sebenarnya diri Anda sendiri? Ya, sebenarnya rugi melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak penting untuk organisasi. Malah dengan itu dihilangkan, kerjaan Anda akan jadi lebih efektif. Karena Anda bisa fokus pada prioritas yang lebih penting dalam uraian tugas. Nah, atau jangan-jangan ditambah uraian tugasnya. Ya, karena tidak sesuai dengan esensi subsistem yang mereka harapkan misalnya. Kurang nih tambah ini. Atau jangan-jangan perlu ditanyakan lagi. Apakah memang ini harus ada? Apakah memang ini harus dihilangkan? Gitu loh. Ya. Bahkan mengevaluasi data jauh bisa lebih lama daripada sekedar mengumpulkan data. Karena evaluasi data adalah nyawa dalam proses analisis jabatan. Ya namanya juga analisis, kalau cuma sekedar ngumpulin data, bukan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan. Nah, ini Anda harus mengevaluasi. Oke. Lalu yang terakhir, menyusun hasil pengumpulan data. Nah, sekarang ini adalah kerjaan Anda sendirian. Jadi ibaratnya tuh sudah nggak ada hubungan lagi dengan karyawan yang lain, sama user juga udah nggak ada. Ini tugas benar-benar kemampuan yang harus Anda miliki dalam menyusun job desk, job spec, performance indicators. Ya. Nah, job desk, job spec, dan performance indicators yang baik itu adalah disusun secara sistematif, bahasanya efektif, ya, padat, ya, dan mudah dipahami. Sehingga apa? Orang-orang yang di bagian job analysis harus memiliki kemampuan verbal secara tertulis yang bagus. Bahasa Indonesianya juga bagus. Makanya kadang kalau dalam tim pakar job analysis tuh biasanya tuh ada tuh satu orang atau dua orang yang memang ahlinya tuh nulis. Mungkin secara ngambil data dia nggak terlalu terampil, tapi ketika dia menyusunkan data itu ke dalam dokumen itu dia paling top. Makanya dalam job analysis itu kadang suka ada pembagian tugas masing-masing. Nah, ini dia nih lebih luas nih ketika ngumpulin data nih. Nah, dia ini akan jauh lebih memegang peran yang penting gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau percuma juga nanti kalau sudah datanya sudah lengkap, sudah kaya, evaluasinya udah oke, pas diturunkan ke dalam, di-outputkan dalam bentuk dokumen job desk dan job spec, nggak jelas. Sama halnya kayak nyusun skripsi lah. Di kepala tuh udah bagus, fenomena yang dicari udah ada, topiknya apa juga jelas gitu. Tapi pas Anda nulis nggak bisa, kan ada tuh yang kayak gitu. Di kepalanya dia bagus ini ya pemahamannya, pas dituliskan coba Anda tuliskan, bingung. Ya. Nah ini harus bisa. Ya. Jadi makanya kalau orang sarjana psikologi itu harus bisa ngomong, harus bisa nulis. Itu dua hal yang harus bisa dimiliki mereka. Oke. Nah, sekarang ini challenge-nya teman-teman. Jadi buatlah kelompok, saya rasa nanti untuk kelompoknya silahkan di tempat PKL masing-masing. Ya. Kalau di Telkom kan banyak ya, ada berapa orang nih? Kita split bagi 2 aja. 5 ya? 5 ya. Oke. Nggak usah lah di split karena nanti jatuhnya sama aja. Oke. Jadi kelompoknya sesuai dengan tempat PKL masing-masing. Jadi kalau yang di Telkom silakan di Telkom, yang di Polda di Polda, di Anahel silakan di Anahel. Nah, yang PKM ini nih ya.
PKM ini ada ikut tempat lain nggak selain di di tempat usaha? Atau kayak tadi tuh ada kelas mengajar, kampus mengajar, sorry maaf. Anissa Fitri. Iya Bu, kalau dari saya itu satu tempat kampus mengajar sama Sajida Bu. Terus Sajida. juga satu tempat PMW juga Bu. Oh iya, oke. Kan nggak mungkin kan nanya-nanya masalah analisis jabatan di tempat PMW kan. Ya pasti harus nyari instansi atau perusahaan yang sudah dia levelingnya middle lah. Sekolahnya di mana ininya? Kampus mengajarnya? Kalau saya sama Sajida itu di SDIT Jayati Bagan Pete Bu. Nah, Bagan Pete. Oke, nggak masalah. Ini masih bisa nih. Awal-awal mungkin tanyain dulu ada nggak job desk dan job spec guru ataupun di bagian tata usaha dan lain sebagainya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah cari satu organisasi, perusahaan ataupun industri yang harus Anda tanyakan tentang pertama bagaimana proses yang mereka lakukan sehingga bisa menyusun job desk dan job spec. Ya. Oke, berarti cara awalnya harus Anda tanya dulu ada job desk nggak, ada job spec nggak? Gitu kan. Lalu kemudian Anda tanya, bagaimana proses yang dilakukan? Kok ini job desk sama job spec nih ada nih? Kayak mana sih ini bisa ada? Nah, kayak gitulah bahasa simpelnya. Lalu yang kedua, tanyakan, pernah tidak organisasi ini melakukan analisis jabatan? Jika pernah, kapan dan untuk apa? Ya. Kapan dan untuk apa, jabatan apa aja yang dianalisis gitu. Anda tanyakan semua. Kalau misalnya dia belum melakukannya, tanyakan kenapa belum pernah melakukan analisis jabatan. Oke. Lalu berikutnya, evaluasi proses yang mereka lakukan dengan proses anajab yang sudah Anda dapatkan di materi hari ini. Anda bandingkan, Anda evaluasi. Artinya Anda harus tahu tahapan-tahapan seperti apa yang mereka lakukan dalam melakukan analisis jabatan. Ya. Polda kemarin sudah pernah dan mereka pernah melakukannya. Nah, jangan bilang pula tidak pernah, ya. Nanti Anda harus tanyakan betul bagaimana tahapan-tahapan mereka melakukan analisis jabatan. Oke. Nah, tampilkan bukti Anda mengumpulkan data tersebut. Bisa misalnya video, foto, ya, rekaman audio ketika wawancara, silakan. Nah, hasil dari semuanya ini Anda presentasikan dengan PPT maksimal 5 slide saja. Cukup 5 slide dan kita presentasikan di minggu depan. Ya kan? Kan nggak perlu capek-capek, tinggal nanya-nanya aja. Sudah di tempat PKL kan. Nah, jadi tanyakan apa yang mereka lakukan sehingga ada job desk dan job spec. Ini dari mana sejarahnya ini bisa lahir gitu kan. Terus tanyakan pernahkah melakukan analisis jabatan? Jika pernah, kapan, untuk apa, jabatannya apa saja, tahapan dalam melakukan analisis jabatannya bagaimana. Itu tanyakan semua. Semua seputar tentang anajab itu. Kalau nggak pernah, kenapa alasannya? Ya, kalau perlu tanyakan, ada nggak keinginan untuk melakukan analisis jabatan? Biasanya kebanyakan ada yang kayak gitu. Kalau misalnya pingin, kenapa pingin dilakukan? Ya, kendalanya di mana? Nah, itu Anda harus tanyakan. Jangan cuma sekedar, oh nggak pernah analisis jabatan, habis itu sudah selesai. Ya, Anda bahas lagi. Oke. Dan kemudian Anda evaluasi proses anajabnya. Seperti apa? Hanya itu saja. Ada pertanyaan terkait challenge kita? Ini tambahan ya, berarti sebentar. Gimana? Oke. Ini kan harusnya ada tambahan terkait jika pernah, kapan, dan di mana, lalu
bagaimana proses dalam melakukan analisis jabatan. Ini yang paling penting nih. Ya, nanti mereka akan ceritain. Ingat ya teman-teman, saya tahu di Polda itu pernah ya, walaupun itu pusat, jadi jangan bilang tidak pernah. Lalu kemudian di Telkom saya rasa pernah. Lalu mana? Nah, yang sekolah-sekolah nih yang saya nggak tahu nih. Ya, oke. Silakan Anda cari tahu. Oke. Nanti PPT-nya akan saya masukkan saja ke LMS. Yang video kemarin karena terlalu panjang, nanti saya masukkan ke YouTube kayaknya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Pertanyaan entah terkait tugas atau apapun. Tugasnya sudah bisa dipahami? Ya, sangat jelas ya. Sangat jelas. Jadi di sini ada 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Kelompok ini, kelompok Telkom, kelompok Polda, dan kelompok sekolah. Ya, kelompok sekolah. Jadi yang mungkin kayak Gia itu kan dia sendiri ya. Oke. Sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya Gia mau melakukan tugasnya di tempat sekolah Gia, silakan. Jadi Gia sendirian. Nah, Ilfinri mau ikut siapa? Mana nih Ilfinri nih? Ilfinri masuk ke Gia aja ya. Iya, Bu. Nah, jadi ada 4 kelompok teman-teman. Ya, 2 perusahaan, sorry. 1 perusahaan bisnis, 1 instansi pemerintahan, dan 2 sekolah. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Sambil saya presensi. Analisis jabatan. Sekarang sudah pertemuan 3. Ilfinri hadir ya. Bella tadi ini ya, ada tugas. Nabila tugas juga ya. Nadine juga ya. Risa hadir, Marianto hadir, Farel hadir, Aditya Febrian. Aditya mana ya? Aditya Febrian? Hadir, Bu. Hadir ya. Anissa hadir, Olive hadir, Fang hadir, Belva hadir, Gia hadir, Sajidah hadir. Jadi Bella, Nabila, dan Nadine harus nonton video saya dulu. Oke, silakan teman-teman. Ada yang perlu kita diskusikan bersama? Boleh loh. Atau mungkin di luar dari konteks materi juga silakan.
Saya beri kesempatan. Izin, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi ada 2 suaranya. Aditya dulu kali ya. Sebentar. Oh ya, Bu. Untuk kelompok nanti saya gabung di mana ya, Bu? Soalnya saya ikut PMW, Bu. Oh, ikut PMW. Mungkin Ya, bisa Bu. gabung dengan Ilvindri kali ya. Ya, Baik, Bu. Ilvindri, Aditya, sama Gia. Oke. Izin, Bu. Ya, silakan Gia. Siapa? Kok Gia sih? Bisa, Bu. Hah? Risa. Ya. Nah, kan Risa ikut kampus pengajar juga, tapi untuk sekolah ini Risa di SMP 10 itu sendirian. Dan untuk kalau yang PMW itu ada satu kelompok sama Ditya, Bu. Dengan Nah, jadi Risa mengambil yang di sekolah atau ngikut yang Adi tadi, Bu? Anissa. Kayaknya kalau yang SMP-nya SMP 10 ya? Kota Iya, Jambi. SMP 10. Oke. Iya. Kayaknya akan sedikit lebih kompleks daripada di SD-nya tempat siapa, Anissa ya? Oke. Mau nggak Anissa ikut ke Risa? Anissa dan kawan-kawan masuk ke Risa. Boleh, Bu. Oke. Nggak masalah ya. Oke. Nah, jadi ikut Risa ke SMP 10 untuk ini. Nanya-nanya. Oke. Pasti, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Nanti itu biasanya apalagi sekolah ya, pasti kan semua itu akan ada yang sifatnya dia langsung ke pusat gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa Anda tanyakan, apakah misalnya mereka tahu informasi terkait bagaimana pusat mengarahkan mereka dalam penyusunan struktur organisasi maupun job desk masing-masing guru, termasuk juga bagian tata usaha, bagian apalagi itu ya, perpustakaan, akademik dan lain sebagainya. Oke, ya nggak apa-apa. Bahkan pernah ada yang ini ya, ada waktu tugas kemarin itu dia baru berbentuk CV perusahaannya, ya belum PT. Nah, memang tidak melakukan analisis jabatan, tapi mereka punya keinginan untuk melakukannya ketika perusahaan itu menjadi besar. Dan mereka pun sudah merencanakan bagaimana proses analisis jabatan yang akan mereka lakukan. Nah, itu kan menarik tuh. Artinya kan pertanyaannya kan tidak sebatas hanya sekedar, oh kami tidak melakukan analisis jabatan tanpa Anda probing. Nah, bagusnya kemarin yang kakak tingkat teman-teman itu, mereka memprobing gitu ya. Oke, dengan bertanya kira-kira ada nggak keinginan nanti ke depannya organisasi ini akan melakukan analisis jabatan atau melakukan suatu perubahan. Nah, cerita nanti mereka tuh menceritakan tentang cita-cita mereka, tentang organisasinya. Ya, bahkan mereka paham analisis jabatan, paham mereka. Tuh. Ya, jadi memang paling nanti di awal-awal akan itu ya, kalau misalnya dia tidak melakukan analisis jabatan sudah nggak ada informasi ya. Jadi memang keterampilan teman-teman untuk memprobing, jangan lupa probing. Oke, ada pertanyaan lain? Kita sampai 10.30. Kalau tidak ada saya masukkan YouTube, Anda silakan komen. Oke. Ya, baik itu saja ya, sampai 10.30 ya, minta bantuannya kalau misalnya ada pertanyaan silakan komen di YouTube saja. Oke. Tapi ini kayaknya ada terpecah videonya ya, jadi 2 nih kayaknya. Oke. Enggak apa-apa lah. Nanti deh saya masukin YouTube atau LMS. Tergantung hasil videonya utuh atau enggak. Oke. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan Gia. Izin Bu, kan di TK Anahal ini kan untuk struktur organisasi itu kan ada kepala sekolah, dewan guru dan lain-lain. Nah, itu untuk dewan gurunya itu kan ada TB Bu yang khusus untuk penitipan anak.
Seperti misalnya bayi itu kan berbeda-beda Bu, ada yang khusus bayi, ada yang memang khusus untuk anak yang belum cukup umur dititipkan, itu juga ada Bu. Nah itu dianalisis semua apa gimana Bu? Atau Kita bukan menganalisis dia, jadi kita bertanya apakah di dalam sekolah tersebut pernah melakukan analisis jabatan atau tidak. Tapi sebelum bertanya pernah atau tidak, tanyakan dia apakah mereka punya job desk masing-masing. iya Bu. Nah, Berarti seluruhnya ya Bu? Atau gimana Bu? Nah, untuk bertanya seperti ini, ya sebaiknya kita tanyakan kepada key person yang paham informasi tentang organisasinya. Gak mesti harus kepala sekolah loh. Kalau misalnya Gia ada kenalan guru yang Gia rasa ini kayaknya dia sangat paham tentang sekolah ini, termasuk juga sistem-sistem yang ada dalam sekolah ini. Anda Gia boleh tanyakan. Itu. Oh iya Bu. Kasih banyak Bu. Nah, sama-sama. Jadi bukan berarti teman-teman harus keliling ke semua divisi ya, enggak. Anda cari key person-nya siapa, lalu Anda ajak ngobrol terkait dengan analisis jabatan ini. Ya, mungkin kalau dari Telkom ya bisa Anda tanya ke bagian human resource-nya, ya. Ada nggak kira-kira? Gitu. Ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Silakan. Oke. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada, ikhlas ini kepotong setengah jam, maksudnya tuh sisa masih ada setengah jam untuk Anda melakukan pekerjaan yang lain, atau kalau bisa silakan diganti dengan mengulang kembali video ini ketika Anda membutuhkannya. Oke. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, ya saya tutup saja kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, silakan melanjutkan pekerjaan teman-teman, ya jangan lupa Anda review kembali terkait materi kita dari pertemuan 1 sampai sekarang. Baik, itu saja, ya saya tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi menuju siang.